Dan sekarang kita coba ke bagian dashboard dan setirnya teman-teman. Nah, ini juga pemutaran dari kisi-kisi AC-nya sudah sangat berbeda ya dari generasi yang pertama. Kemudian di sini ada pemutaran untuk electric mirror atau spion ya. Ternyata disimpan di bagian kisi-kisi AC, berbeda dengan Blazer yang generasi pertama itu biasanya disimpan di bagian door trim sebelah kanan ya pengemudi. Lalu untuk beberapa tombol-tombol yang lain juga terdapat di situ ya. Ini lebih simpel sih kalau misalnya harus saya bilang ya teman-teman. Lalu kita lihat speedometer. Nah, speedometernya ini menunjukkan di angka 220 kpj ya. Kalau di DOHC ataupun SOHC Blazer itu dia hanya sampai angka 180-an kpj ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Chevrolet Captiva teman-teman. Jadi singkat cerita, Chevrolet Captiva itu adalah generasi kedua dari Opel atau Chevrolet Blazer ya. Mobil ini sangat berbeda dengan Blazer pada umumnya ya, karena mobil ini sudah mengusung mobil yang lebih modern dan futuristik tentunya. Kalau kita lihat dari headlampnya juga ini sangat jauh berbeda dengan tipe-tipe yang Blazer ya, maupun SOHC ataupun DOHC. Termasuk di bagian fog lamp, kemudian bumper depan dan grillnya juga sangat berbeda ya. Tapi untuk bentuk grill ini masih mirip-mirip dengan yang Blazer DOHC maupun SOHC. Oke. Kalau kita lihat dengan seksama, mobil ini benar-benar modern teman-teman ya. Ini mungkin generasi kedua atau kalibrasinya dari produksi Opel atau Chevrolet, yang dimana ini adalah mobil yang paling modern di antara generasi-generasi sebelumnya tentunya. Kita lihat ke bagian kap mesin atau cover mesin. Nah, kalau misalnya di Blazer SOHC maupun DOHC itu kap mesinnya lurus-lurus saja ya. Tapi di Chevrolet Captiva kali ini dia cover mesinnya agak sedikit terlihat aerodinamis ya, atau terdapat lekukan-lekukan di beberapa pinggirannya. Kita lihat ke bagian atasnya deh. Oke. Untuk bagian wiper, kemudian kaca ya, ini juga masih original nih. Nah, wipernya juga berbeda dengan jenis-jenis atau generasi Blazer yang sebelumnya. Dia wipernya ada lekukan di bagian ujungnya sini ya, dan ini juga karetnya masih original teman-teman. Kemudian untuk di bagian kacanya juga berbeda, sangat jauh berbeda ya. Kalau saya harus sebut, ini kacanya mirip dengan kaca replika Lamborghini ya dulu. Jadi sangat sedikit lekukan yang ada di kaca Chevrolet Captiva ini, khususnya kaca depannya ya. Termasuk over fender juga. Ini over fendernya originalnya teman-teman, dia bahannya dari semacam plastik ya, dan ini sangat tipis ya, berbeda dengan generasi Blazer yang sebelumnya. Kemudian di sini juga ada tambahan windshield atau variasinya ya. Nah, ini juga biasanya bisa PNP ke generasi Blazer ya, karena memang untuk windshield atau variasi windshieldnya itu dari segi bentuk tinggal PNP saja teman-teman, alias plug and play. Di situ juga ada logo 2,4L yang menandakan mobil ini bertenaga 2400 cc.
Kalau misalnya kita lihat dari STNK itu tidak pas ke 4000 ya, tidak pas di angka 2400 tapi 2380 sekian mungkin ya cc-nya. Kita genapkan saja menjadi 2400. Kemudian di bagian spion, ini spionnya cukup unik ya. Di bagian spion itu ada list untuk lampu sennya juga. Jadi lampu sennya itu juga terdapat di bagian spion ini teman-teman. Lalu untuk talang air ini juga ada. Nah ini kacanya ya, kalau kita lihat tuh dia lurus, tidak ada, bukan tidak ada, mungkin hanya sedikit ya lekukan yang terjadi di kacanya, berbeda dengan generasi Blazer yang sebelumnya. Talang airnya juga ini original teman-teman ya, tapi ada juga yang jual talang air di beberapa marketplace, dan ini bahannya tipis banget. Di sini juga ada tulisan Captiva ya, termasuk di bagian pintu belakang atau pintu penumpangnya. Di sini juga ada beberapa lekukan yang berbeda dengan generasi Blazer sebelumnya ya. Di bagian atasnya juga terdapat satu set roof rack tentunya, yang dimana itu juga bawaan dari Chevrolet Captiva ini alias original ya. Nah ini kita bisa lihat ya, di bagian bodi samping itu dari mulai pintu depan kemudian sampai pintu ke belakang, di sini ada lekukan yang bentuknya aerodinamis ya, macam kayak apa ya, kayak varian Blazer yang Samba mungkin. Jadi ini masih ada mirip-mirip generasi pertama ya dari Blazer di mobil Captiva ini. Termasuk untuk kaca-kacanya juga ini masih mirip-mirip ya. Tuh kita lihat di sudut bagian samping ya, di belakangnya seperti ini kurang lebih. Lampu stop lampnya juga lebih besar ketimbang lampu stop lamp dari generasi Blazer ya. Kita lihat ya, ada berapa lampu di sini. Ini lampunya ada 1 2 3 4. Jadi lampu yang berwarna ini adalah lampu atret, lampu mundur, ini lampu sen, ini lampu rem, dan ini lampu standby tentunya ya. Oke, kurang lebih seperti ini penampakan dari Chevrolet Captiva di bagian belakang. Ini juga ada mata kucingnya teman-teman, berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Di Captiva ini ada mata kucingnya di kiri kanan bumper bagian bawah tentunya. Kemudian untuk pembuangan knalpotnya atau mufflernya, dia sudah menggunakan twin muffler ya. Kalau di Captiva ini dia knalpotnya ada 2 ya mufflernya. Bumpernya juga pada tipis-tipis ya, kalau kita ketuk-ketuk bahannya sangat berbeda. Logo-logo Chevrolet kemudian Captiva juga di sini juga terdapat ya, sudah terpasang dengan baik dan benar. Nah ini juga ada di wiper di bagian belakangnya. Kemudian untuk pembukaan dari pintu bagasi itu terdapat di bawah logo Chevroletnya teman-teman. Nah ini mirip dengan generasi yang pertama ya, dia selalu saja dipasangkan satu buah stop lamp di bagian kaca bagasi atau pintu belakang, dan di bagian pintu kaca belakangnya juga ya, atau di bagian kaca belakangnya lebih tepatnya, terdapat fitur dari pemanas kacanya alias anti embun tentunya ya. Jadi secara fitur ini juga sangat lengkap ya, mirip seperti Blazer DOHC maupun Blazer Samba. Oke, kita lanjut teman-teman ke bagian samping. Nah ngisi bensinnya itu masih terdapat di sebelah kiri ya, seperti generasi yang pertama tentunya. Kemudian untuk pemutarannya juga masih mirip-mirip dengan generasi yang pertama di mobil Captiva ini. Pemutarannya juga masih pada berfungsi dengan baik ya. Oke, kita tutup lagi. Kemudian kita coba ke bagian samping terlebih dahulu ya teman-teman. Nah bagian samping dari mobil ini juga lebih besar ya kalau kita lihat dari segi bodi. Dan kita lihat untuk ukuran ban yang dipakai ini adalah dia menggunakan ban GT radial dari Dunlop. Lalu untuk ukuran bannya itu dia berukuran 225/70 dengan ring 16. Nah ringnya ini teman-teman, ringnya atau velgnya ini original ya, masih original dari bawaan mobil Chevrolet Captiva tahun 2007 ini yang sudah bersistem automatik ya secara transmission. Oke, kita coba lihat ya, kita matiin dulu ya. Ini ada alarm otomatisnya, kalau kita buka pintu kita matiin dulu alarmnya. Kita nanti bakal coba lihat interiornya seperti apa ya. Kita mulai dari bagian door trim atau backlightingnya dulu teman-teman ya. Keren ternyata di bagian door trimnya ini udah sangat futuristik dan sangat modern ya. Oke, di sini juga yang menariknya lagi ada satu buah lampu
lampu peringatan mungkin ya. Lalu di situ juga ada satu buah mata kucing tentunya ya. Berbeda dengan generasi Blazer yang sebelumnya, di door trim ini lebih futuristik dan lebih modern tentunya. Nah, ini juga ada beberapa panel atau tombol-tombol dari pemutaran power window, kemudian tuas-tuas dari pintunya juga ini sangat-sangat modern ya. Mirip mobil-mobil Agya teman-teman kalau saya lihat ya. Terus kalau harus saya compare dan bandingkan, dan di sini juga masih terdapat satu buah wadah dan satu buah speaker di masing-masing pintunya. Engselnya juga berbeda dengan generasi yang pertama ya. Ini engselnya lebih pendek dia, tapi boleh kita katakan ini engselnya benar-benar paten teman-teman. Secara interior dari door trimnya itu sangat-sangat modern ya kalau saya harus nilai. Dan sekarang kita coba ke bagian dashboard dan setirnya teman-teman. Nah, ini juga pemutaran dari kisi-kisi AC-nya sudah sangat berbeda ya dari generasi yang pertama. Kemudian di sini ada pemutaran untuk electric mirror atau spion ya. Ternyata disimpan di bagian kisi-kisi AC, berbeda dengan Blazer yang generasi pertama itu biasanya disimpan di bagian door trim sebelah kanan ya pengemudi. Lalu untuk beberapa tombol-tombol yang lain juga terdapat di situ ya. Ini lebih simpel sih kalau misalnya harus saya bilang ya teman-teman. Lalu kita lihat speedometer. Nah, speedometernya ini menunjukkan di angka 220 kpj ya. Kalau di DOHC ataupun SOHC Blazer itu dia hanya sampai angka 180-an kpj ya. Dan yang paling menarik di tipe atau varian Chevrolet Captiva ini, dia di bagian setirnya sudah terdapat airbag teman-teman. Jadi secara fitur di mobil Chevrolet Captiva ini lebih lengkap, hanya saja di bagian jok itu kurang oke teman-teman. Ini kurang lengkap ya, karena dia tidak ada pemutaran atau settingan joknya seperti jok di generasi pertama, yaitu Blazer Samba yang sudah mengusung konsep otomatis alias menggunakan tombol-tombol elektrik. Tapi di jok ini Chevrolet Captiva tidak menggunakan tombol-tombol elektrik ya untuk setting-setting joknya. Ini masih manualan teman-teman. Oke, kita lihat lagi bagian sini, bagian transmisinya. Nah, ini nih. Ini untuk rem tangan cukup unik ya. Rem tangannya seperti ini. Dia ada semacam warna chrome di tengah-tengahnya. Kemudian untuk pemutaran giginya ya, ini transmisinya. Nah, ini ada P, kemudian ada N, R, D, dan satu buah logo. Jadi ini untuk tipe yang Chevrolet bensin ya teman-teman, Chevrolet Captiva bensin. Karena di tipe Chevrolet Captiva juga ada yang bermesin diesel tentunya. Lalu untuk bagian pemutaran AC kurang lebih seperti ini, dia menggunakan angka ya. Lalu untuk ini apa namanya, tip ya, tip juga dia mereknya dari Pioneer. Dan di sini juga ada yang namanya tombol hazard, dan ini masih berfungsi dengan baik. Dan untuk bagian sini, nah di dashboard ini juga terdapat satu buah airbag teman-teman. Jadi airbag itu terpasang di setir dan di dashboard di bagian penumpang depan tentunya. Joknya juga, aduh mohon maaf ya, ini agak gelap karena ini agak mendung juga. Joknya juga ini sama seperti yang generasi pertama teman-teman, dia menggunakan dua garis ya. Dan ini total keseluruhan dari jok di dalam mobil Chevrolet Captiva ini ada 3 baris teman-teman ya. Lalu untuk kokpit ini berbeda dengan generasi yang pertama, kokpitnya lebih kecil, sun visornya juga lebih kecil. Oke. Ini ada lampu-lampu yang nyala gini, ini variasi teman-teman, karena di Blazer Captiva itu tidak ada lampu kolongnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya informasi dari yang bisa saya sampaikan di mobil Chevrolet Captiva yang berkapasitas 2400 cc, yang dimana untuk tipe mesinnya ini menggunakan bahan bakar bensin, dan untuk transmisinya juga sudah menggunakan sistem otomatis. Mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya dalam penyampaian. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang akan kita upload. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri, see you next time in our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.